Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Aprilia dengan NIM F1B020149 dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Technopreneurship. Pada video kali ini, judul yang dibahas yaitu mengembangkan ide Technopreneurship. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, ide bisnis. Yang kedua, invensi, inovasi, dan technopreneurship. Yang ketiga, langkah menjadi technopreneurship yang siap bersaing. Dan yang keempat, tokoh technopreneur di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama, ide bisnis. Suatu bisnis yang baik biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Berikut 4 poin penting yang harus digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan idenya. Yang pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Yang kedua, kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah membuat suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu harus dikemanakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, bagaimana produk atau jasa dijual. Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat dan kita paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun, kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita. Terkadang mereka tidak kenal kita, dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik. Selanjutnya, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Produk atau jasa milik kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin sebelumnya. Kita boleh membuat produk atau jasa sebaik mungkin, mempunyai target pasar sebesar mungkin, produk atau jasa yang dipasarkan segencar mungkin. Namun, apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain, maka akan percuma. Selanjutnya, terdapat beberapa cara untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Berikut dijelaskan cara-cara yang cukup sistematis untuk membangun pola pikir kita untuk mendapatkan inspirasi untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Yang pertama, brainstorming. Merupakan teknik yang paling sederhana, menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya, apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Yang kedua, focus group. Sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berhubungan berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka sama. Misal satu jurusan di kampus, teknik ini lebih bersifat formal. Yang ketiga, perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya, namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Dari sini biasanya ide bisnis muncul, mulai saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat santai menikmati informasi. Yang keempat, Customer Advisor Boards. Biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasihat customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah, sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah atau timbal balik sangatlah penting bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun. Selanjutnya, pemilihan ide bisnis. Yang pertama, pilih ide bisnis yang konkret. Konkret maksudnya masuk akal dan dapat direalisasikan sesuai kemampuan kita. Yang kedua, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Tujuan utama bisnis kembali lagi adalah uang. Jadi semakin mudah pemasaran, maka semakin mudah uang akan didapat. Yang ketiga, pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Ketika karakter kita cocok dengan ide yang akan kita kerjakan, maka kita tidak akan merasa bosan atau capek mengerjakannya. Bahkan mungkin kita dapat menjadikan 4 poin di bahasan sebelumnya sebagai prinsip utama kita. Yang keempat, pilih ide yang berisiko kecil.
Pebisnis memang dijuluki profesi yang tidak mengenal resiko, namun bukan berarti mereka tidak berupaya meminimalisir resiko. Semakin kecil resiko, maka semakin besar kesempatan untuk mereka mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, investasi, inovasi, dan technopreneurship. Menurut Suparno, technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Inovasi dan invensi ada dua jenis, yakni yang pertama invensi dan inovasi produk, dan yang kedua invensi dan inovasi proses. Saat ini, perkembangan bisnis dalam bidang teknologi sebagian besar dihasilkan dari sinergi antara pemilik ide kreatif yaitu technopreneur, yang umumnya berafiliasi dengan berbagai pusat riset seperti perguruan tinggi, dengan penyedia modal yang akan digunakan dalam berbisnis. Hubungan antara tiga unsur tersebut yang kemudian mendorong berkembangnya bisnis teknologi yang ada di beberapa negara, misalnya Silicon Valley di Amerika Serikat, Bangalore di India, dan beberapa negara lainnya. Di Indonesia, sinergi ketiga pihak tersebut belum terbangun dengan baik. Pengembangan berbagai pusat inovasi dan inkubator bisnis dalam bidang teknologi di beberapa perguruan tinggi dan lembaga riset merupakan upaya yang positif untuk membangun technopreneurship di Indonesia. Selanjutnya, langkah menjadi technopreneurship yang siap bersaing. Yang pertama, mencari ide bisnis. Ide bisnis ini bisa datang dari mana saja, bahkan Anda bisa memulainya dari sesuatu yang sederhana. Masalah yang Anda atau orang lain hadapi juga bisa menjadi ide bisnis. Berangkat dari sinilah, Anda bisa mengembangkannya menjadi sebuah bisnis yang mempresentasikan arti technopreneurship yang sesungguhnya. Yang kedua, paham teknologi. Kita harus paham tentang teknologi yang digunakan dalam bisnis yang akan dijalankan. Misalnya saja, jika bisnis tersebut adalah bisnis toko online, setidaknya Anda harus tahu apa itu website, web hosting, domain, dan hal-hal terkait toko online itu sendiri. Jadi di samping paham dengan produk yang dijual, seorang technopreneur juga harus paham tentang teknologi yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, yang ketiga, kenali market. Pengertian technopreneur tidak hanya berbicara tentang pemanfaatan teknologi dalam bisnis. Seorang wirausahawan teknologi juga harus memahami bahwa teknologi tersebut pada dasarnya digunakan untuk melayani atau menjangkau market bisnisnya. Misalnya saja dalam bisnis toko online, khususnya bisnis jualan pakaian batik. Seorang technopreneur harus tahu siapa market bisnisnya, siapa yang membutuhkan pakaian batik dan suka belanja dengan cara online. Itulah marketing harus difokuskan. Berangkat dari sini, Anda bisa merancang strategi bisnis yang efektif untuk menjangkau dan menarik perhatian mereka. Yang keempat, membangun tim. Banyak bisnis yang awalnya dibangun oleh satu orang dan dijalankan sendirian. Saat bisnis masih kecil dan modal sangat terbatas, memang inilah satu-satunya jalan. Pengertian technopreneur sebenarnya tidak hanya tentang membangun sebuah bisnis, namun juga tentang membangun sebuah sistem untuk menjalankan sistem tersebut. Anda membutuhkan tim. Tim inilah yang akan membantu banyak hal dalam menjalankan bisnis Anda. Yang kelima, mencari modal. Bisnis berbasis teknologi memang bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Meski demikian, semakin besar modal yang dimiliki, semakin banyak pula yang bisa dilakukan. Jika Anda membuka toko online, modal akan menentukan kualitas website yang bisa dibuat nanti, seberapa bagus tampilannya, apa saja fitur yang dimiliki, dan seberapa cepat website dapat diakses. Hal-hal seperti itu membutuhkan modal uang yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan modal, Anda bisa memulainya dari uang tabungan sendiri atau mencari investor. Selanjutnya yang keenam, terus berusaha dan pantang menyerah. Terus berusaha dan pantang menyerah juga menjadi bagian penting dalam technopreneurship itu sendiri. Anda harus berusaha keras untuk menjalankan bisnis berbasis teknologi. Di masa-masa awal, bisnis Anda mungkin tidak menghasilkan pemasukan sama sekali, namun disinilah letak ujian pemahaman akan pengertian technopreneur. Selama Anda tidak berhenti berusaha, semua usaha yang dilakukan pasti akan memberi hasil yang sebadan. Yang ketujuh, pasarkan bisnis. Setelah memiliki produk, mulailah untuk memasarkannya. Tanpa pemasaran, orang tidak akan tahu bahwa produk Anda benar-benar ada. Sesuai dengan pengertian technopreneur, pemasaran yang dilakukan sebaiknya juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
Selanjutnya, tokoh technopreneurship yang ada di Indonesia yang mungkin bisa saja menginspirasi kita agar menjadi seorang technopreneurship. Yang pertama, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. William merupakan salah satu pendiri dari Tokopedia.com. Sebelumnya, William tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang technopreneur, namun hubungan kental dengan dunia maya mengantarkan dirinya pada ide membuat e-commerce berbasis marketplace. Bersama dengan Leontinus Alpha Edition, ia membangun perusahaan berbasis bisnis jual beli online seperti yang dilakukan eBay di Amerika Serikat, Alibaba di Cina, dan Rakuten di Jepang. Yang kedua ada Ferry Yunardi, pendiri Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan yang menyediakan layanan untuk pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online. Ferry Yunardi merupakan salah satu pendiri Traveloka yang juga menjabat sebagai CEO. Ferry mendirikan Traveloka bersama dua rekannya yaitu Derianto Kusuma dan Albert pada tahun 2012. Ide untuk membangun Traveloka muncul saat Ferry merasa kerepotan ketika harus membeli tiket pesawat untuk pulang ke Padang dari Amerika Serikat. Jadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.